Ini adalah MG 5 GT, sedan MG yang gantengnya minta ampun. Misalnya nih, kita tutupin emblem ini, terus kalian lihat mobil ini cuma dari tampilannya doang, itu kalian bakal ngira harga mobil ini berapa? 600 juta, 700, 800, atau misalnya mobil ini cuma lewat sekilas doang gitu, weng gitu ya. Sekalian lihat sekilas, mungkin beberapa dari kalian ada yang ngira mobil ini harganya di atas 1 miliar, ya kan? Nah, si MG 5 GT ini, yang varian paling mahalnya, yang ini harganya itu cuma 400 juta aja. Bahkan dia ada varian bawah yang harganya cuma 330 juta aja. Emang gila banget ya. Harga segitu, sekarang udah bisa dapat mobil yang tampilannya luar biasa ganteng kayak gini. Nah, kalau dari spek mobil ini ketemunya sama sedan compact kayak Toyota Vios dan Honda City Sedan gitu. Meskipun emang dari dimensi dia sebenarnya sedikit lebih panjang. Soalnya bentuknya dia itu kan sedan coupe 4 pintu gitu ya. Makanya dari kap mesinnya, dari belakangnya, itu emang dia bentuknya lebih panjang dibanding sedan compact kebanyakan. Cuman kalau dari space yang di dalam, kualitas interior, fitur yang didapat, sama mesin yang dipakai, itu emang dia ketemunya sama Vios, terus City Sedan, sama Mazda 2 Sedan yang bentar lagi mau masuk juga. Cuman kenapa sih kita mesti milih si MG 5 GT ini dibanding sedan-sedan lain tadi? Apalagi pasar sedan compact di sini itu emang kurang bergairah kan. Sebelum mulai videonya, simak dulu sponsor dari video kita kali ini, Armor All. Nah, buat kalian yang lagi cari produk buat bersihin mobil, kilapin mobil, dan ngelindungin bagian-bagian mobil, bisa nih andelin Armor All yang merupakan brand dari Amerika. Jenis produknya ada macam-macam ya. Salah satu unggulannya yang ini nih, Armor All Shield High Performance Wheel Cleaner, yang bisa kalian pakai buat bersihin velg mobil atau motor kalian. Ini pakainya tinggal kita semprot secara merata aja sampai nutupin semua permukaan velgnya, terus kita biarin meresap selama sekitar 1-3 menit. Nah, nanti cairannya bakal bereaksi dan bakal berubah jadi warna ungu gini loh. Keren ya? Nah, High Performance Wheel Cleaner ini punya formula ultra tebal yang bisa melekat ke seluruh permukaan velg, dan formula aktifnya bakal meluruhkan kotoran dan kontaminan dari debu jalanan dan juga dari residu pengereman secara sangat cepat. Biar hasilnya maksimal, bisa kita sikatin juga nih buat bersihin yang udah agak nempel. Tapi ingat ya, cairannya jangan dibiarin kelamaan sampai kering. Kalau udah, tinggal kita bilas aja pakai air bersih sampai semua permukaan rodanya bersih. Tuh, jelas kan bedanya? Dan enaknya, Armor All Shield High Performance Wheel Cleaner ini juga aman buat jenis velg logam bercat apapun. Soalnya dia bebas asam dan pH-nya netral. Buat detail lebih lanjut dan pembelian, bisa cek langsung link di kolom deskripsi ya. Nah, buat detailnya, simak di review lengkap MG 5 GT. Satu, varian dan warna. MG 5 GT ada 3 pilihan variannya. Activate yang paling rendah, Ignite yang tengah, dan Magnify yang tertinggi yang lagi kita review ini. Nah, tapi nggak kayak biasanya, di 5 GT ini kita nggak rekomendasiin buat ambil varian yang paling tinggi ya. Tunggu sampai nomor kesimpulan buat tahu varian mana yang lebih kita sarankan dan kenapa. Sedangkan pilihan warnanya ada putih, hitam, abu-abu, merah, dan kuning. Dan please, kalau kalian ambil mobil ini jangan pilih warna yang membosankan. Warna mencolok kayak merah atau kuning bakal mendobel daya tariknya, yang dari sananya aja udah luar biasa cakep gini. Oh ya, sekalian biar nggak bingung, meskipun ini di Indonesia namanya MG 5 GT, tapi di beberapa negara lain nama panggilannya beda ya. Kayak di Cina namanya MG 5 aja, di Thailand dan Vietnam MG 5 Beyond, dan di Arab MG GT. Makanya jangan bingung ya, kalau kalian cek di Google, kok mobilnya sama tapi namanya beda-beda. 2. Eksterior sangat cantik. Oke, meskipun baru menit awal-awal, tapi kita yakin banget udah banyak yang ngetik di komentar, mirip Mercy, atau mirip Maserati, atau mirip Mazda. Ayolah, mau sampai kapan sih? Komentarin sebuah desain cuma bisa bilang mirip ini, mirip itu aja. Nah, meskipun terkesan terinspirasi dari CLA atau Ghibli, tapi menurut kita MG sukses banget buat nyiptain kesan yang hampir kita bilang eksotik di sebuah sedan 300 jutaan gini. Ini nggak kayak setiap sedan compact lain di kelasnya yang hampir plek-ketiplek kayak versi hatchbacknya tapi dibuat ada buntutnya. Kalau 5 GT ini kelihatan banget kayak wujud true sedan ya, dari kap mesin panjang, tingginya pendek, dan bagasi yang nggak bantet itu. Ditambah tampang yang super agresif dan ganteng itu, ini baru desain yang ngebuat kita suka lagi ngelirik sedan di harga segini. Karena ngedesain kayak gini buat mobil 1 miliaran ke atas mungkin gak terlalu sulit ya. Tapi kalau buat mobil 300 jutaan gini, nice job MG, nice job. Copycat atau bukan, good looking is still good looking.
Anyway, dari segi dimensi, MG 5 GT ini emang masuk ke ranah yang nanggung. Panjangnya dan wheelbase-nya itu lebih panjang dibanding City Sedan. Dan apalagi dibanding Mazda 2 Sedan atau Vios. Bener-bener jauh lebih panjang ini. Bahkan dibanding Altis pun masih lebih panjang ini overall. Meskipun dibanding Civic ini lebih kecil ya. Tapi kalau kalian lihat speknya kayak mesin yang dipakai, suspensi belakangnya yang pakai torsion beam, dan kualitas interiornya, ya emang ini tetap ketemunya sama Vios dan City ya. Tetap kejauhan kalau dibandingin sama Altis apalagi Civic yang baru. Oke, desainnya, tampang depan yang super agresif itu MG sebut Shark Hunting Front Face, alias kayak hiu lagi berburu, celah seram. Dan grillnya yang hampir selebar mobilnya itu MG nyebutnya Digital Flaming Grill. Apapun itu namanya, tapi emang kelihatan unik sih ya. Dan ini dijamin sulit dibersihkan. Dan kita juga suka nih bahan abu-abu lembut ini di kiri kanan grillnya. Dan panel yang di ujungnya itu beneran bolong ya. Dan dia nembus ke ban depannya. Ini biasanya buat turunin turbulensi di ban depan kalau di mobil-mobil high performance. Lampunya yang sipit itu juga keren nih. Kayak ada emboss 3 garis gini di dalam. Dan di atasnya ada tulisan SAIC Light Technology. Buat yang belum tahu, SAIC atau SAIC itu adalah parent company MG sekarang ya. Detail lampu depannya, varian Ignite dan Magnify. DRL-nya LED, lampu besarnya yang DRL tadi plus proyektor LED di tengah. Lampu jauhnya juga dari proyektor yang sama. Dan lampu seinnya juga LED ya. Sampingnya, nah ini salah satu alasan yang bikin MG 5 GT jadi panjang. Bentuknya dia yang dibuat ala-ala coupe 4 pintu, kayak di Mercy CLA gitu ya. Kelihatan dari garis atap ke kaca belakangnya yang sangat landai. Gak ada lekukan tiba-tiba kayak sedan biasanya. Garis bodinya juga luar biasa agresif ya. Satu, garis yang ditarik dari lampu depan itu ngelewatin pintu depan dan belakang di atas handle pintunya. Dan yang kedua, yang dari lampu belakang yang lebih ngebulat di fender belakang atas-atasnya. Bahkan bentuk spionnya aja kelihatan unik dengan garis-garis di ujung lampu seinnya itu. Velgnya, varian Ignite dan Magnify dapat yang 17 inci gini dual tone ya. MG nyebutnya Tomahawk Wheels. Bannya 215/50 R17. Mungkin kalau lebih gede lagi dan fender gapnya dikecilin bakal lebih cakep ya. Tapi sedan 300 jutaan dan buat daily driving kan? Oh, dan ada list chrome panjang di atas list jendelanya itu. Belakangnya mungkin gak seagresif depannya, tapi masih kelihatan cukup atraktif lah di harga segini. Ada jendolan kecil di pintu bagasinya yang dibuat ala-ala ducktail. Terus lampunya MG bilang kayak Leopard Claw atau cakar macan tutul. Waduh, mulai nyerempet teritori Peugeot nih. Dan model bumpernya garis kiri kanannya agresif banget ya melengkungnya. Sekalian jadi housing reflektor vertikalnya itu juga. Dan ya, dua lingkar krom yang kayak knalpot tapi palsu ini emang agak gimana gitu ya. Toh knalpotnya cuma satu di bawah kanan yang beneran. Tapi kita yakin kalau nggak ada dua lingkar itu malah kelihatan lebih aneh sih ya. Detail lampu belakang, lampu malamnya LED dan lampu remnya juga LED. Tapi lampu sein, lampu mundur dan lampu nomor platnya halogen ya. Oh, dan ada fog lamp belakang halogen yang posisinya di tengah bawah gitu. Nice! Tiga, interior terlihat mewah. Sama kayak luarnya, dalamnya 5 GT ini ngasih impresi awal yang bagus pas pertama kita ngelihat dalamnya. Desain overall interiornya kelihatan bisa keep up sama eksteriornya yang hampir eksotis itu. Dari lekukan dashboardnya yang cukup ekstrim, kayak bagian tengahnya tiba-tiba miring gitu dihadapin ke sisi driver. Terus ada panel yang ketiga dimensian ini di sebelah kiri dashboard. Terus ada bagian yang horizontal abu-abu ini. Dan ini ngebuat kayak kontrol yang di tengah ini jadi kelihatan dan kerasa keren kalau dipegang ya. Dan tombol start di kanan ini juga penempatannya kelihatan unik. Dan panel tuas transmisi yang kayak dibuat floating alias ngambang di atas panel storage gini. Sayangnya, impresi mewah atau sport itu berkurang drastis pas kita beneran masuk ke dalam ya. Dashboardnya dari atas sampai bawah itu sama sekali nggak ada penggunaan bahan empuknya. Semuanya di sini full plastik. Dan yang di konsol tengah ini, tempat paha kita nabrak, itu juga nggak dilapisin apa-apa ya. Jadi berasa keras juga. Oke lah, Vios emang juga full plastik. Tapi entah karena di Mazda 2 Sedan dan City Sedan ada sedikit penggunaan bahan empuk, atau karena varian teratas 5 GT ini harganya 400 juta, atau simply karena eksteriornya ini cakep banget jadi kita berekspektasi terlalu banyak di dalamnya juga. Makanya kita berharap ada sedikit penggunaan bahan premium di dalam. Anyway, pintunya pun bentuknya unik ya, tajam-tajam gitu. Dan bahannya yang dari atas full plastik, meski ada insert panel ala karbon ini dekat handle-nya, tapi di tengahnya ada tambahan kulit sintetis dengan motif gini. Dan di sepanjang sandaran tangannya juga ya. Begitu juga pintu belakangnya, sama persis depannya. Atasnya full plastik dan di depannya ada bahan ala karbonnya. Tengahnya kulit sintetis sampai ke sandaran tangannya. Setirnya ini juga dilapis kulit nih. Modelnya mirip lah ya kayak di ZS yang bawahnya rata
rata gini. Dan kulitnya kombinasi nih, yang tengahnya ada perforatednya dan jahitannya warna merah gini. Sedangkan joknya, bentuk jok depannya keren sih ya, kayak ada bagian atas yang terpisah gitu. Varian Ignite dan Magnify sama-sama dilapis jok kulit hitam, tapi di atasnya ada motif-motif honeycomb-nya gitu dan ada insert merah besarnya juga. Jahitannya juga dibuat merah-merah ya, not bad lah kalau buat dilihat. Begitu juga jok belakangnya persis, bagian atasnya dibuat ada motif-motif honeycomb-nya dan ada merah-merahnya juga. Lengkapnya, ketiga sisi ada headrest-nya. Detail lain di dalam, hampir semua tombol ada backlight putihnya, sampai yang di overhead console segala juga ada. Tapi sayangnya di yang penting kayak kontrol jendela hanya ada dibuat yang sisi driver aja backlightnya. Sun visornya, dua-duanya ada card holdernya di luar, dua-duanya ada kaca yang bisa ditutup buka, dan ada lampu halogennya ya. Lampu kabinnya di depan ada 2 halogen gini nih, dan di belakang ada lampu halogen di kiri dan kanan masing-masing ya. Nice. Pegangan tangan plafonnya yang di depan hanya ada di sisi penumpang aja, yang di driver nggak ada. Yang di belakang kiri dan kanan sama-sama ada gantungan bajunya. Oh, dan posisi AC yang depan ini termasuk rendah ya. Jadi buat kalian yang kebiasaan ngadepin tangan sambil pegang setir itu bakal lebih sulit di sini. Oke, jadi gimana rasa duduknya? Buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat banget nih. Nice, sudut bukanya juga cukup luas ya. Nah, yang di luar ekspektasi kita buat mobil yang tampangnya sporty gini, biasanya kan masuk ke dalam itu rendah banget napaknya. Yang ini masih termasuk tinggi ya. Ya mirip-mirip napak ke Vios gitulah, atau ke hatchback kebanyakan. Nah, posisi duduk di depan sini luar biasa tinggi nih. Rasanya kayak duduk di ZS. Padahal ini udah kita set ke yang paling rendah ya. Sekali lagi, ini nggak sesuai sama ekspektasi kita pas ngelihat bentuk sedan yang kelihatan sangat-sangat sporty gini ya. Yang biasanya kan posisi duduknya mendelep banget buat ngasih rasa berkendara yang lebih enak. Di 5GT ini, rasa duduknya kayak duduk di crossover yang tinggi gitu. Tuh lihat, sudut paha kita tegak gini loh dibanding di sedan rendah yang biasanya lurus ke depan. Visibilitas ke depan termasuk bagus ya. Meskipun yang ke samping masih cukup terhalang sama spion, tapi untungnya pilarannya cukup tipis. Pengaturan jok yang driver khusus varian Magnify elektrik ya. 6 arah aja, jadi ketinggiannya hanya bisa diatur dari belakangnya. Tapi keren sih, bisa diatur lumbarnya juga manual gini. Nice. Yang penumpang depan pengaturan joknya manual ya, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa diatur naik turun aja ya, tapi posisinya udah maju nih. Jadi kalau kita mau sandaran kepala sambil nyetir, kepala kita nggak bakal ngedanga. Headroomnya termasuk sangat terbatas. Ini selain karena kepotong sunroof, juga karena posisi jok tingginya tadi itu ya. Ya minimal kalau sunroofnya dibuka, jadi ada sedikit kesan lega lah ya. Sandaran tangan di tengah empuk nih dilapis kulit, dan dia panjang ya, jadi kita bisa buat sandarin tangan sambil pegang setir gini. Yang di pintu juga dilapis kulit ya buat sandarin tangannya, jadi empuk juga. Seatbeltnya sayangnya nggak bisa dinaik turunin. Nah, setirnya sayangnya ini hanya bisa tilt aja, nggak bisa teleskopik alias maju mundur. Menurut kita agak sayang ya, di varian teratas yang udah 400 juta gini belum bisa teleskopik, apalagi karena bentuk sport sedannya itu loh. Jadi selain rasa duduknya tadi yang kurang rendah, setirnya yang kurang dekat ke driver juga ngasih feel yang nggak kayak di sport sedan. So sekali lagi, ekspektasi pas lihat mobilnya dan udah duduk di dalam itu emang beda ya. Sedangkan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan dan ada pad karetnya gini. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih kerasa berat ya. Nice. Nah tapi bukaannya emang gak terlalu lebar nih sudutnya. Dan atapnya luar biasa rendah. Jadi kepala kita harus nunduk banget pas mau masuk ke belakang sini. Nah posisi duduk di belakang sini lebih tinggi ya dibanding di depan. Tapi emang bentuk joknya sudutnya sangat miring. Jadi bagian belakang kita itu terasa sangat tenggelam. Tapi paha kita tertopang gini. So meskipun kaki kita gak bakal pegel-pegel banget, tapi posisi duduknya emang berasa tenggelam ya, turun banget. Nah posisi duduk kita juga termasuk mundur banget ya. Jadi kalau kita nengok keluar, yang kita lihat itu bagian sempit kaca sini. Ya untungnya dikasih tambahan kaca kecil di belakangnya, jadi nggak langsung berasa full claustrophobic gitu. Tapi tetap aja sih ini berasa sempit feel overallnya, karena plafon ini turun banget ke belakang. Jok ini fix, nggak bisa maju mundur. Ruang kakinya termasuk luas sih, meski emang lebih luas di Honda City lah ya, yang panjangnya padahal lebih pendek. Ruang gerak sepatunya aman sih, padahal ini jok depan udah kita bikin paling turun. Nah kelihatan kan, ini karena ada gundukan yang jadi support jok depannya. Gundukan gini biasanya cuma ada di crossover nih, ini ada di sebuah sedan. Pantas ya posisi jok depan tadi tinggi banget. Sisi ruang kepala udah sangat mepet ya buat kita yang setinggi 173 cm. Sudut sandaran joknya fix, termasuk standar ya, nggak terlalu tegak dan nggak terlalu rebah. Headrestnya ada di ketiga sisi, adjustable sekali buat masing-masing. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit jadi empuk, tapi sayangnya di tengah nggak ada armrestnya. Nah kalau mau duduk bertiga, napak tengahnya kaki kita harus ngelipet gini ya, dan ngangkat cukup tinggi. Nah di tengahnya juga ada gundukan lantai yang termasuk tinggi nih,
jadi kaki kita tetap harus ke kiri kanannya. Dudukan joknya sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi masih cukup empuk. Sandarannya lebih maju dan sedikit lebih keras, tapi minimal ada headrest-nya, jadi kepala kita nggak ngedanga. Meski emang ruang kepalanya lebih pas-pasan lagi nih, tangan kita bahkan nggak sampai bisa masuk ini, tapi minimal belum mentok kayak di Honda City lah ya. Dan seatbelt tengahnya 3 titik yang dari jok sini. 4. Fitur cukup banyak. Fitur di 5 GT ini termasuk cukup oke ya, yang nggak ada remote start engine kayak di City atau head-up display dan wireless charger kayak di Mazda 2 sedan sih. Tapi ada cukup banyak fitur menarik lah. Nih, detail di tiap variannya cek di tabel ini aja ya. Kita detailin yang di varian Magnify aja. Pertama, ada sunroofnya nih. Emang bukan panoramik kayak di ZS atau HS, tapi ya oke lah. Kayak biasa ya, bisa tilt dan digeser juga. Lanjut, inputnya di depan ada 2 USB port plus ada 1 power outlet. Dan ada 1 USB port lagi nih di atas di belakang spion tengah sini. Ini fungsinya buat kalau kalian mau colok dashcam ya. Dan di belakang ada 1 USB port lagi. Rem parkirnya elektrik ya, tinggal ditekan sambil injek rem buat nonaktifin dan ditarik aja buat aktifin lagi. Tapi ini bakal otomatis nonaktif kalau drivernya udah pakai seatbelt dan masukin ke gigi D terus injek gasnya kok. Ada brake hold juga, ini kalau kita aktifin bakal nahan remnya pas kita berhenti. Dan indikator hijau ini nyala di instrumen cluster ya. Jadi kita bisa lepas pedal rem dan mobilnya tetap ketahan berhenti. Nanti pas kita mau jalan lagi tinggal injek pedal gasnya aja. Lumayan nih ya buat di macet parah atau di lampu merah gitu. Terus kayak di ZS juga bobot setirnya bisa diubah-ubah ya dari head units ini. Ada 3 settings ya, urban yang paling ringan dan dynamic yang paling berat. Meski beda bobotnya masing-masing emang minim banget sih sebenarnya. Lampunya otomatis dan kalau kita taruh di auto ada welcome light-nya, alias nanti pas kita buka kunci mobilnya lampunya bakal nyala buat nyambut kita. Ada follow me home juga, jadi kalau mesin mobil habis kita matiin terus kita cetekin tuas lampu jauhnya sekali, nanti lampu besar mobilnya bakal nyala beberapa detik buat terangin jalan di sekitar kita pas kita keluar dari mobil ya. Follow me home dan welcome light ini bisa dimati nyalain dari head unit. Wipernya intermittent variable. Di sebelah kiri setir ada kontrol audio dan teleponi, sedangkan yang sebelah kanan ada kontrol MID, voice command dan tombol favorit yang bisa diatur dari head unit. Nah, di bawah kiri sini ada tuas buat cruise control. Nah, ini meskipun kelihatan mirip kayak di ZS, tapi bedanya di sini nggak ada speed limiternya ya, adanya cruise control aja. Lanjut, instrumen clusternya digital dengan MID full TFT di tengahnya. Mirip di ZS facelift juga sih. Ada indikator pintu individual. Oh, dan kalau ini dinyalain pas bannya lagi miring nanti ada indikator kayak gini ya. Dan yang unik di halaman yang ini ada gambar 5GT yang kalau kita nyalain lampu dan lampu jauh, lampu di gambarnya juga ikut nyala tuh. Lanjut, ada halaman yang nunjukin G-meter dan statistik power. Cukup menarik sih kalau 5GT ini dimasukin yang versi turbo. Tapi mengingat ini yang 1500 naturally aspirated agak nggak dibutuhin sih ya sebenarnya. Ada buat ngukur waktu akselerasi juga. Sama ya, agak pointless di versi yang mesin tanpa turbo ini. Lanjut, ada info berkendara yang reset otomatis tiap matiin mobil dan yang bisa kita reset manual juga meski kita nggak ngerti kenapa mesti ada gambar mobilnya gede banget di tengah-tengah tuh ya. Lanjut, ada grafis sejarah konsumsi rata-rata, info tegangan aki, dan grafis seefisien apa gaya berkendaranya. Lanjut, settingsnya ada buat naik turunin brightness, ada buat ngasih peringatan overspeed nih yang bisa diatur sampai 240 km per jam. Meski kecepatan maksimal 5GT ini nggak nyampe 180 km per jam ya. Ada pengingat servis dan settings buat pilih apa-apa aja yang nggak mau ditampili di MID-nya. Lanjut, ini remote kuncinya nih, ada passive keyless entry-nya. Kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan klik tombol hitam di handle pintu ini. Nanti kuncinya bakal kebuka dan spionnya sekaligus ikut kebuka ya. Buat kunci lagi, klik lagi aja tombol hitamnya dan pintunya kekunci lagi. Spionnya juga bakal kelipet lagi dan ada tombol start stop mesinnya. Spion lipat elektrik tadi bisa kita lipat sendiri juga ya pakai tombol di sini. Oh, dan ketinggian sorotan lampunya bisa diatur naik turun manual. Meski sama kayak di ZS, menurut kita bahkan di level yang bikin sorotannya paling tinggi pun itu masih cenderung kurang tinggi sorotannya, atau mungkin karena overall sorotan lampu LED-nya kurang terang aja kali ya. Lanjut, 5GT ini ada auto lock dan auto unlock-nya yang bisa dimati nyalain dari head unit, tapi kalau mau manual dikunci dan buka kunci bisa dari sebelah handle pintu driver ini ya. Head unitnya 10 inci yang melebar gini ya, yang somehow robot mungil ini jadi startup screen-nya dan dia standby gitu aja di kanan. Nah, kalau kita lihat di web MG Cina, ternyata robot ini adalah sistem AI-nya di 5GT yang bisa diajak ngobrol dan ngelakuin beberapa perintah suara. Tapi di sini nggak bisa dipakai ya. Anyway, ada beberapa tombol fisikal di bawahnya kayak buat atur volume dan home button. Terus juga ada Apple CarPlay dan ada Android Auto. Pakai kabel ya tentunya. Jadi kalau sambungin iPhone atau HP Android kita, nanti bisa nampilin interface yang lebih familiar buat kita pakai. Dan pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Waze, Google Maps dan lain-lain. Lanjut, ada radio.
Terus medianya bisa nyetel dari USB dan Bluetooth, dan bisa juga nyetel video plus lihat gambar dari USB ya. Ada buat kontrol AC yang abis ini kita bahas, bisa buka kamera 360-nya, dan settings head unitnya. Yang unik paling di sini bisa aktifin SDV atau Speed Dependent Volume. Jadi kalau mobilnya jalan makin kenceng, volumenya juga makin kenceng dan sebaliknya. Terus bisa atur 3D sound buat fokusin suara di sisi driver aja, dan sisanya standar. Nah yang unik kalau lihat di sebelah kanan sini kan ada beberapa shortcut lagi tuh. Kalau kita klik yang gambar mobil ini, ternyata kita bisa masuk ke beberapa settings mobilnya. Pertama ada settings perlampuan buat mati nyalain fitur volume home dan welcome light tadi. Terus settings perkuncian, bisa mati nyalain auto lock dan auto unlock. Settings safety buat mati nyalain blind spot dan rear cross. Settings driver yang isinya buat mati nyalain stability control dan ganti bobot setirnya tadi. Dan terakhir buat pilih tombol favorit di setir buat buka apa ya. Sebenarnya isi head unit ini cukup lengkap sih, tapi yang kita masalahin adalah waktu loading dan responnya yang sangat lama. Dan karena dia layarnya lebar, jadi meskipun 10 inci, tapi dia kelihatan kecil ya dibanding 9 inci mengotak di ZS. Nah yang menurut kita kurang banget adalah AC-nya. Ini AC-nya manual ya, tapi digital dan terintegrasi di head unit. Dan sayangnya, kalau di ZS ada tombol fisikal buat langsung naik turunin kecepatan kipas dan suhu, di sini adanya cuma tombol fisikal aja buat buka kontrol AC-nya di head unit. Dan sayangnya, loadingnya dari kita klik ini sampai ke buka menunya di head unit, itu sampai 2 detikan loh. So, buat ganti-ganti settings AC-nya termasuk lama. Dia nggak ada heaternya ya, adanya buat arah angin ke kaki. Ada defogger kaca belakang dan ada defroster kaca depan. Oh, dan di belakang juga dapat ventilasi AC tambahan nih, cuma satu aja ya, dan diaturnya tetap dari yang depan. Dan terakhir, jendela yang auto up down hanya yang sisi driver aja. Gimana? Cukup nggak menurut kalian fitur-fiturnya? 5. Detail safety. Safety-nya MG5 GT termasuk cukup oke, tapi khusus yang varian Magnify aja ya. Ya meskipun oke-nya sebenarnya lebih mirip sama Mazda 2 sedan yang harganya cukup jauh di bawahnya sih. Khusus varian Magnify ada set yang disebut Rear Driver Assistance System. Ini isinya ada 3 fitur ya. Pertama ada Blind Spot Detection yang bakal nyalain indikator di spion ini kalau mendeteksi ada mobil yang berada di sisi titik buta alias 3/4 belakang kiri atau kanan kita. Nah terus ada Lane Change Assist. Ini kalau udah mendeteksi ada mobil atau motor di blind spot tadi, tapi kita tetap nyalain lampu sein ke arah situ juga, indikator di spionnya nanti bakal berkedip. Sayangnya dia cuma kedip aja ya, nggak ada suara bip-bip kayak biasanya. Satu lagi ada Rear Cross Traffic Alert. Ini kalau kita lagi mundur dan ada kendaraan mendatang dari belakang kiri atau belakang kanan kita bakal dikasih peringatan tanda panah di head unitnya ya. Dan ada bunyi bip-bipnya biar kita tahu ada kendaraan dari arah situ. Catatan, buat matiin atau nyalain fitur-fitur ini harus dari head unitnya ya. Masuk ke setting mobil ini di sebelah kanan dan masuk ke bagian driver assist. Dan karena head unitnya agak laggy, jadi agak lama ya buat ganti-ganti settingsnya. Lanjut, airbagnya. Varian Activate ada 2 aja, airbag depan aja. Varian Ignite ada 4 airbag ya. Tambahannya 2 airbag samping yang ada di samping jok depan. Dan varian Magnify ada 6 airbag. Tambahannya 2 airbag pilar yang memanjang di pilar. Remnya, rem depan cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Dan semua varian lengkap ya, ada ABS, EBD dan Electronic Brake Assist-nya. Semua varian juga dapat traction control dan stability control. Meski mati nyalainnya juga harus masuk ke settings mobilnya di head unit sini ya, di bagian driver handling. Semua varian juga ada Hill Start Assist, jadi kalau mobilnya lagi ditanjakan, pas kita lepas pedal rem, nanti remnya bakal ditahan beberapa detik supaya kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gasnya tanpa mobilnya merosot. Lanjut, ada XDS atau MG sebutnya Electronic Differential Control. Ini intinya dia bakal memanfaatkan sistem traction control mobilnya buat mengimprove kemampuan handling mobilnya. Tepatnya pas sistem yang mendeteksi ada beban terangkat terlalu banyak di ban sisi dalam, pas kita lagi nikung kenceng, sistem stability controlnya bakal ngasih rem ke ban yang membutuhkan supaya ngebalikin traksi yang optimal lagi. Sisanya ada sensor parkir belakang 3 titik ya, yang terintegrasi dan body color gini. Ini ada indikatornya langsung di head unitnya yang sampai ada angka-angkanya segala. Dan kameranya, varian Magnite dan Activate langsung dapat 4 kamera nih. Kamera belakang, kamera di masing-masing spion, dan kamera di depan sini. Ini nanti bisa ngebentuk gambar 360 derajat dari mobilnya ya. Dan pilihan sudut-sudutnya juga termasuk banyak. Dan ini bahkan ada tampilan 3 dimensinya juga loh, yang bisa kita puter-puter gini. Keren sih ya buat sekelas ini. Meski kalau kalian lihat lebih detail, emang resolusi kameranya termasuk rendah banget. Apalagi kalau udah gelap. Oh, dan kalau kita nyalain opsi ini, nanti kalau kita nyalain lampu sein ke kanan, misalnya di kecepatan rendah, head unitnya bakal nampilin angle kamera kanan sini. Kalau nyalain lampu sein kiri ya sebelah kiri yang nyala. Tapi ini emang beda sama lane watch-nya Honda dan Hyundai Kia ya, yang bakal nampilin sisi blind spotnya. Kalau yang ditampilin di MG sini lebih ke sisi bawahnya aja sih.
Sisanya lebih minor sih, kayak dudukan ISOFIX buat jok belakang, pembatas kecepatan DMID, dan TPMS atau pengukur tekanan ban. Well, buat kelas ini di harga 400 juta, kita sebenarnya agak berharap biar varian Magnify-nya 5GT ada rem otomatis atau adaptive cruise gitu sih ya, kayak di HS Magnify. Tapi gimana menurut kalian? 6. Bagasi dan storage. Bagasi MG 5GT bisa dibuka dari remote sini ya. Tinggal ditahan aja dan dia langsung kebuka. Bisa juga pakai sistem passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan klik satu-satunya tombol di tengah sini. Dan pintu bagasinya langsung kebuka. Ini semua pintu lainnya masih tetap kekunci ya. Oh, karena dia kebukanya langsung mental, jadi hati-hati kepala kalian kejedot ya pas buka ini. Oke, meskipun kelihatan dan emang lebih panjang, tapi kalau dari volume sebenarnya kapasitas bagasi MG 5GT ini yang paling kecil sih ya dibanding Vios, City Sedan atau Mazda 2 Sedan sekalipun. Mungkin karena dari tinggi bagasinya mereka lebih besar sedikit kali ya. Oke, detailnya bibirnya termasuk cukup lebar tapi emang menyempit banget di bagian bawahnya. Ya minimal masih cukup buat masukin koper lebar kita lah. Dan jarak bibirnya dari tanah termasuk tinggi ya kayak kebanyakan sedan. Jadi kalau angkat barang yang berat bakal sulit. Dan di dalam ada jeda ketinggian ya antara bibir bagasinya dan lantainya. Jadi kalau keluarin barang dari dalam harus sedikit diangkat dulu. Nah, bagasinya bagian kirinya sini, tengahnya dan kanannya ini udah full dilapis bahan bludru nih, dot pad ya, better dibanding kebanyakan di kelasnya. Ada lampu bagasi juga ya, LED di bawah sini. Tempat buat naruh segitiga merah darurat ada di belakang sini nih. Engselnya sebenarnya lumayan sih, dia dapat cover plastik di sininya. Tapi emang dia belum ada cover di bawahnya lagi. Jadi hati-hati ya kalau naruh barang yang besar gini nanti bisa kegencet. Di bawah lantainya, talinya cakep nih, merah hitam gini. Oke, di bawahnya ada ban serep space saver ya, sama toolkit juga di sini. Tes koper. Koper cabin size kita nggak bisa berdiri vertikal ya. Kalau berdiri horizontal masih bisa, dan ini bisa didorong sampai ke pojok sana. Not bad. Sedangkan koper raksasa kita nggak bisa diberdirin horizontal ya. Paling bisanya ditidurin gini aja. So, emang kalau dari volume nggak segede kompetitornya. Tapi tenang, ini tetap termasuk gede banget kok bagasinya. 2 koper kita aja masuk dan sisa ruangnya masih gede banget. Kalau mau gedein kapasitas bagasi lagi, jok belakangnya masih bisa dilipat. Tapi sayangnya, lipatnya nggak bisa kebagi ya. Jadi sekali kita lipat gini, ya langsung nggak bisa ada yang duduk di belakang lagi. Ini ada gundukannya kecil gini, jadi kalau kita mau naruh barang ke depan harus kita angkat dulu. Yang emang kerasa cukup sulit di sedan gini ya, yang panjang. Oke, kalau mau nutup bagasinya, sayangnya nggak ada handle di bagian dalam pintunya, jadi kita harus langsung pegang bagian luar pintunya sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 7. Mesin 1500 cc. 5GT pakai mesin yang sama kayak yang ada di ZS ya. Ini mesin 1500 cc tanpa turbo, tanpa supercharger. Tenaganya 112 HP dan torsinya 150 Nm. Sebenarnya sih angka ini bisa keep up ya sama angka-angka di kompetitornya. Bahkan masih di atasnya Vios juga. Tapi jangan lupa loh, dimensinya 5GT ini jauh lebih besar dibanding Vios, Mazda 2 Sedan dan City Sedan ya. Kelihatannya sih emang dia lebih cocok pakai mesin 1500 cc turbo di MG 5GT yang ada di Cina ya. Yang tenaga dan torsinya itu jauh banget lebih tinggi. Gak ada pilihan transmisi manual, hanya ada otomatis aja yang jenisnya CVT yang bisa disimulasiin sampai 8 percepatan pakai plus minus di tuas transmisi ini. Dan 5GT ini penggerak roda depannya. So, gimana performanya? Well, sayangnya gak sesuai ekspektasi pas kalian lihat bentuk luarnya mobil ini sih. Akselerasi 0-100 km per jam butuh 14 detik. Yang artinya bahkan beberapa low MPV kayak R3, Expander atau Stargazer yang wujudnya mobil keluarga banget pun bakal berakselerasi lebih kencang dibanding sedan yang kelihatan sporty gini. Kecepatan maksimumnya sekitar 170-an km per jam. Sebenarnya not bad sih di kelas ini. Tapi sekali lagi gak sesuai ekspektasi ketika ngeliat sedan yang bentuknya sporty gini ya. Oke, angka-angka performa 5GT ini kelihatan not good sih. Tapi gimana rasanya kalau dipakai sehari-hari?
Kalau digas dari diem termasuk berat sih akselerasi awalnya ya. Agak mirip di ZS yang tarikan bawahnya termasuk berat. Meski di sini berasa sedikit lebih berat sih, soalnya kan mobilnya lebih besar juga overall ya kan. Ini artinya kalau kalian kickdown di awal bakal lebih kedengeran suara ngegerungnya dibanding akselerasinya ya. Ya masih kasih CVT sih. Bedanya sama ZS, kalau di ZS pas jalan di sekitar 40-60 km/jam alias kecepatan medium, itu rasa mesinnya berasa jadi ringan alias gas dikit langsung meluncur. Di 5GT ini di kecepatan mediumnya juga masih kerasa berat. So, buat naikin kecepatan pun harus injek pedal gasnya lebih dalam. Sisi baiknya, CVT-nya 5GT ini nggak nyendat-nyendat kayak di ZS. Pas kita lepas pedal gas dan kita injek gasnya lagi ya, di sini cenderung lebih smooth. Nah, buat naikin kecepatan lagi, kerasa agak berat juga. Ya tapi CVT kan emang tetap bisa crawling naik terus, meski emang di atas 150 km/jam kenaikannya udah termasuk sangat lambat ya. Enaknya kalau kita kick down, meskipun CVT dan di gigi D, tapi dia bakal simulasiin ada kenaikan gigi ya. Jadi RPM-nya bakal turun sedikit beberapa kali pas sudah sampai putaran tinggi banget. Jadi dia nggak bakal ngeden kayak sapi pas nambah kecepatan terus-terusan. Oh dan kita juga bisa oper ke gigi S ini supaya berasa sedikit lebih agresif. Meski ini berasanya lebih di kecepatan rendah dan medium ya. Kalau di kecepatan tinggi udah nggak terlalu ngefek. Nah, meskipun angka performanya jauh dari yang terbaik dan rasa di bawah sehari-harinya pun rasanya cukup berat, tapi kita yakin banget ini bukan 100% salah mesinnya sih. Toh, kombinasi mesin dan transmisi yang sama itu bisa kerasa jauh lebih responsif kok di ZS facelift. Tapi emang ketika dipasangin ke bodi yang jauh lebih besar kayak 5GT gini dan tanpa perbedaan angka tenaga atau torsi sama sekali, hasilnya udah pasti bisa ketebak lah ya. Dan to be clear, kalau kalian tipe orang yang bawa mobilnya santai-santai banget, nggak suka nyerudak-nyeruduk nempel mobil depan banget gitu, mesinnya 5GT ini oke-oke aja sih buat dibawa komuter harian. Agak berat tapi still oke lah kalau kalian nggak agresif bawanya ya. Gimana soal konsumsinya? Well, untungnya konsumsinya nggak boros kayak yang kalian ekspektasikan kalau ngeliat bentuk yang super sporty gitu. Meski angkanya tetap bukan yang terbaik di kelasnya sih, kayak di ZS juga lah ya. Konsumsi kombinasinya, abis kita jalan 300 km lewatin campuran rute tol, dalam kota, macet, tes akselerasi, dan sering dibuat idle pas nyetir, kita cuma dapat angka sekitar 10,2 km per liter. Ini jelas di bawah kompetitornya ya, yang rata-rata di atas 11 atau bahkan 13 km per liter. Well, mengingat dimensi 5GT ini yang jauh lebih besar juga, wajar sih. Apalagi di kondisi stop and go kan berpengaruh banget ya bobot mobilnya buat konsumsi BBM-nya, dengan karakter yang tarikan awalnya juga termasuk berat. Sedangkan buat eco driving termasuk not bad sih. Konsumsi yang kita dapat masih di atas 21 km per liter. Oke lah. 8. Kenyamanan dan handling. Gimana soal kenyamanannya? Nah, yang dari tadi kita bilang interiornya atau rasa mesinnya nggak sesuai ekspektasi kalau lihat body sportinya itu, kali ini kita justru senang ya kenyamanannya juga nggak sesuai ekspektasi. Karena biasanya kan mobil bentuk super sporty gini suspensinya keras banget buat menomorsatukan handlingnya. Kalau di 5GT nggak gitu ya. Suspensinya termasuk pas lah ya, cukup empuk yang nggak kerasa banget jeduknya kalau lewatin polisi tidur, lubang atau speed bump, tapi juga nggak empuk banget yang sampai bikin mantul-mantul kalau lagi jalan kenceng di tol. Nah dibanding City emang masih lebih pas City sih kalau buat daily car ya. Dan keempukan suspensinya juga nggak sedewasa sedan lain yang seukuran ini, kayak Altis atau Civic itu yang suspensi belakangnya udah full independent. Tapi buat mobil seharga 400 juta dan ke bawah buat yang varian bawahnya, no problem at all sih, termasuk nyaman buat dibawa harian. Suara yang masuk ke dalam kabin kayak mobil dan motor dari luar itu termasuk medium ya, nggak parah banget tapi juga nggak kedap banget juga. Suara bannya juga gitu, profil noise-nya Maxxis Premitra 5 ini mirip-mirip Bridgestone Turanza lah, nggak terlalu kedap tapi nggak terlalu berisik juga. Suara mesin yang masuk ke kabin termasuk halus ya, 100 km per jam di 1900 rpm. So cruising nahan kecepatan di segitu nggak bakal ngasih suara dengungan mesin yang berisik ke dalam kabin. Nah tapi suara angin dari luar perlu jadi catatan ya, di atas 90 km per jam suaranya yang tembus cukup keras. Kemungkinan sih dari sunroofnya ya, meski shade sunroofnya juga udah kita tutup tapi tetap masuk dia. Gimana dengan handlingnya? Setirnya 5GT masih cukup ringan, nggak yang sampai kopong banget kayak di Wuling atau Suzuki gitu, tapi juga nggak yang berat banget yang sampai nyusahin pas lagi parkir. Cuman emang buat yang tampangnya sesporty ini, kita berharap feedbacknya bisa lebih berbobot lagi sih. Dan di mode dynamic yang bisa kita pilih di head unit juga emang belum sampai seberat itu setirnya ya. Bodinya sebenarnya bisa cukup keep up nih pas kita lagi nikung-nikung. Sayangnya posisi duduk terendahnya yang masih termasuk tinggi banget tadi itu kurang ngasih rasa menikung yang lebih ergonomis pas kita ada di dalam. Yes, bodi kita lebih gampang mental ke kiri kanan karena duduknya terlalu tinggi. So iya, meskipun 5GT ini sanggup buat diajak asik-asik pas nikung, tapi yang kita rasain di dalam itu nggak bakal seasik itu ya. Tapi ya no problem lah, mengingat mesinnya juga bukan yang bisa diajak having fun kan. 9. Detail-detail lain.
Kayak ZS dan HS juga, 5GT ini juga diimpor tuh alias CBU langsung dari Thailand ya. Nah, buat bensinnya, kalau kalian lihat di kap bensinnya, ada tulisannya tuh buat pakai oktan RON 92+. Artinya minimal banget pakai RON 92, sejenis Pertamax, Shell Super, BP 92, dan sejenisnya. Pakai 95 pun nggak masalah ya. Sedangkan buat servisnya, not bad nih, 5GT ada gratis biaya servis, jasa, dan spare parts buat 4 tahun atau 50.000 km. Jadi lumayan ya, di awal-awal cukup keluarin uang buat isi bensin dan tol aja. Sedangkan buat garansinya, 5 tahun dan tanpa batasan kilometer. Nice lah. Beberapa perintilan, kalau baterai smart key-nya habis, bisa keluarin anak kunci mechanical kayak gini ya. Dan di handle driver sini kan nggak ada lubang kuncinya tuh. Caranya, kita masukin dulu kunci ini ke lubang yang ada di bawah sini, terus tarik handle pintunya sedikit dan coel kuncinya tadi sampai cover kecil di handle pintunya ini kebuka. Nah, baru deh masukin kuncinya dan kita puter. Dan nanti di dalam tinggal taruh remote kuncinya ke tengah sini yang ada logonya biar bisa dibaca sama receivernya. Dan wipernya, MG ngebuat model batangnya agak sembunyi gini ya di bawah kap mesinnya, yang artinya ini bakal mentok kalau kalian coba angkat. Nah, cara angkatnya, pertama pastiin mobilnya dalam kondisi mati, terus kita coel tuas wipernya sekali deh, dan batang wipernya bakal naik ke posisi tengah gini. Baru deh tinggal kita angkat. Kalau mau turunin lagi, tinggal dorong tuas wipernya ke atas sekali lagi. Turun deh. 10. Kesimpulan review. So, MG 5GT, impresi awal kita sama mobil ini emang luar biasa banget. Desainnya bukan cuma ganteng buat sebuah MG ya, tapi emang ganteng keterlaluan, titik. Yes, kalau kalian naik ini, apalagi pilih warna yang mencolok kayak kuning atau merah, orang bakal ngira kalian naik mobil yang jauh lebih mahal dan pasti bakal banyak banget nyuri pandangan di jalanan. Kalau kalian seneng jadi center of attention, tapi budgetnya nggak banyak, well, nggak ada pilihan lain yang lebih murah dibanding MG 5GT ini yang bisa narik perhatian orang sebanyak ini. Tapi sayangnya impresi awal itu beda cerita sama rasa berkendaranya ya. Dari posisi duduknya yang terlalu tinggi, gak kayak sedan. Dari ruang kabin yang gak terlalu luas buat dimensi segini. Terus bahan interior murah, head unit yang super lagi. Dan yang paling kerasa, mesinnya yang sangat-sangat underpowered. Yes, mesin 1500cc ini emang gak masalah di ZS yang dimensinya jauh lebih kecil. Tapi di 5GT yang jauh lebih besar ini terasa banget ngebebaninnya. Selain kalian gak bakal dapet adrenalin yang biasanya dikasih mobil bertampang seeksotik ini, buat pemakaian harian pun gak bakal senyaman dan seirit kompetitor compact sedan lainnya. Dibanding 5GT ini, sebenarnya kalian bakal dapat value yang jauh lebih baik kalau ambil MG ZS facelift yang nawarin hampir semua yang dimilikin sama 5GT ini dengan harga yang jauh lebih murah. Dan minimal, di ZS kalian dapat interior yang lebih proper dan experience mesin yang lebih baik. Tapi emang, kalau kalian gak masalah sama hal tadi itu, dan prioritas nomor satu kalian adalah style, well, go ahead. MG 5GT ini mungkin cocok buat kalian. Tapi varian yang paling kita rekomendasiin adalah yang tengah ya, varian Ignite di harga 360 juta. Karena menurut kita nambah 40 juta lagi ke varian Magnify yang cuma dapat jok electric driver yang cuma 6 arah dan fitur safety blind spot yang bahkan nggak bunyi, itu kerasa kurang worth it. Toh dari luar udah kelihatan sama, dan hal itu yang paling berpengaruh di mobil kayak gini ya kan? So, gimana menurut kalian soal MG 5GT ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Museum supaya kalian dapat video-video kayak gini lainnya. See you next time!